Perkenalkan, nama saya Delani Priscilia Masambentiro, biasa dipanggil Delani. Saya dari kelas 6 MB4, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis, dan saya berkuliah di Politeknik Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara memproduksi yang paling efisien menggunakan 4 alternatif. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada PTX. PTX pada minggu ini menerima pesanan lampu hias sebanyak 210 unit. Pembuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat bersama pada tabel yang pertama ini ada kolom keterangan atau cara, kemudian di sini ada alternatif 1, 2, 3, dan juga 4. Pada kolom keterangan atau cara ini terdapat kapasitas setiap hari berdasarkan unit. Nah, bisa kita lihat pada alternatif pertama, kapasitas setiap hari berdasarkan unit di sini ada 10. Kemudian pada alternatif 2 terdapat 25, alternatif yang ketiga ada 50, dan alternatif yang keempat 200. Kemudian yang kedua di sini ada upah buruh setiap hari berdasarkan rupiah. Pada alternatif pertama di sini ada 500 rupiah. Kemudian yang kedua ada 400 rupiah. Kemudian yang ketiga ada 100 rupiah dan yang keempat ada 200 rupiah. Nah, kita lihat lagi yang ketiga ada biaya mesin tiap jam berdasarkan rupiah. Pada alternatif pertama di situ terdapat 50 rupiah. Pada alternatif kedua 200 rupiah, alternatif yang ketiga 1000 rupiah, dan alternatif yang keempat 50.000 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir ada biaya bahan baku untuk setiap lampu berdasarkan kilogram. Pada alternatif pertama di sini terdapat 15 kilogram. Pada alternatif kedua 14 kg, alternatif ketiga 11 kg, dan alternatif yang keempat ada 10 kg. Nah, bisa kita lihat sama-sama harga bahan baku ada 400 rupiah setiap kilogram. Dalam satu minggu ada 6 hari dan 8 jam kerja. Tentukan cara produksi yang paling efisien. Nah, kita masuk pada cara perhitungannya. Oke, kita masuk pada cara perhitungan. Di sini yang dihitung ada 3. Yang pertama upah buruh, yang kedua ada biaya mesin, dan yang ketiga di sini ada biaya bahan baku. Kita lihat upah buruh, rumus upah buruh. Upah buruh sama dengan jumlah unit produk dibahagi dengan jumlah kapasitas dan dikali dengan jam kerja, kemudian dikalikan lagi dengan upah. Sedangkan rumus biaya mesin sama dengan jumlah unit produk dibahagi dengan jumlah kapasitas, dikali dengan jam kerja, dan dikali lagi dengan biaya mesin. Kemudian bisa kita lihat ada di sini rumus biaya bahan baku. Biaya bahan baku sama dengan jumlah unit produk dikali dengan bahan baku, dikalikan lagi dengan harga bahan baku. Kita masuk pada perhitungan biaya alternatif pertama. Alternatif pertama bisa kita lihat di sini upah buruh. Upah buruh sama dengan 210. 210 di sini adalah jumlah unit produk. Jumlah unit produk dibahagi dengan jumlah kapasitas. Nah, di sini jumlah kapasitasnya 10. Jadi 210 dibahagi 10 dikali dengan jam kerja. Jam kerjanya di sini ada 8 jam. Kemudian dikalikan lagi dengan upah. Upahnya di sini ada 500 rupiah. Jadi pada alternatif pertama, upah buruh sama dengan 210 dibahagi dengan 10 dikali 8 jam dikali lagi dengan
Rp500 sama dengan 84.000. Kemudian lanjut di sini ada biaya mesin. Biaya mesin sama dengan 210 dibagi 10. Ini sama seperti upah buruh tadi. 210 dibagi 10 didapat dari jumlah unit produk, kemudian dibagi dengan jumlah kapasitas. Nah, dikali lagi dengan jam kerja. Jam kerja di sini masih tetap sama 8 jam. Kemudian dikalikan lagi dengan biaya mesin. Biaya mesinnya berjumlah Rp50. Jadi semua berjumlah 8.400. Kemudian yang ketiga ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku sama dengan 210, masih tetap sama ya. 210 di sini adalah jumlah unit produk. Nah, kemudian dikali dengan bahan baku. Bahan bakunya berapa? Di sini bahan bakunya 15 kg. Dikalikan lagi dengan harga bahan baku seperti yang di soal tadi ya. Harga bahan baku ada Rp400. Jadi totalnya sama dengan 1.260.000. Jadi total pada alternatif pertama adalah 1.352.400. Lanjut di alternatif kedua. Di sini kita akan menghitung alternatif pertama sampai alternatif yang keempat. Lanjut pada alternatif yang kedua. Di sini rumusnya masih tetap sama ya. Ada upah buruh, biaya mesin, dan juga ada biaya bahan baku. Upah buruh sama dengan 210, masih tetap sama ya jumlah unit produknya. Jumlah unit produknya masih tetap sama 210. Yang berbeda di sini adalah jumlah kapasitas dari alternatif 1 sampai alternatif yang keempat. Di sini yang membedakan adalah jumlah kapasitas. Kemudian juga yang membedakan di sini ada upah, kemudian ada biaya mesin, biaya bahan baku, dan juga harga bahan bakunya masih tetap sama dan jumlah unit produknya masih tetap sama. Kita lihat pada alternatif kedua, upah buruh sama dengan 210 dibagi 25. 25 ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah kapasitas. Nah, kemudian dikali dengan 8 jam kerja, dikali lagi dengan 400. 400 ini didapat dari mana sih? Kemudian ini didapat dari upah. Jadi jumlahnya sama dengan 26.000. Lanjut di biaya mesin. Biaya mesin sama dengan 210, masih tetap sama ya. 210 dibagi dengan 25. 25 ini adalah kapasitas pada alternatif kedua. Kemudian dikali dengan 8 jam kerja, dikali lagi dengan 200. 200 ini adalah diambil dari biaya mesin. Jadi totalnya sama dengan 13.440. Nah, lanjut di sini ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku sama dengan 210 dikali 14 kg. Nah, di sini sudah beda. 14 kg karena di sini tergantung soalnya ya. Di alternatif kedua soalnya di sini 14 kg bahan bakunya. Kemudian dikali dengan 400. 400 ini didapat dari mana? Didapat dari harga bahan baku sesuai dengan soal. Jadi totalnya sama dengan 1.176.000. Nah, semua berjumlah 1.215.440. Nah, begitu juga seterusnya dengan alternatif ketiga dan alternatif yang keempat. Yang membedakan di sini sekali lagi, yang membedakan adalah jumlah kapasitasnya, kemudian upahnya juga berbeda ya. Kemudian di sini yang berbeda juga ada di bahan baku. Nah, di situ yang membedakan dari alternatif 1 sampai alternatif yang keempat. Nah, dengan demikian kesimpulan yang didapat yang paling menguntungkan ada di alternatif ketiga, dilihat dari biayanya yang relatif rendah. Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini pada alternatif 1 totalnya berjumlah 1.352.400. Pada alternatif kedua ada 1.215.440. Pada alternatif ketiga ada 960.960. Kemudian pada alternatif yang keempat ada 1.260.400.
61.680. Bisa kita simpulkan sekali lagi di sini, yang paling menguntungkan ada di alternatif ketiga dengan total 960.960. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.